Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini. Hari ini gue mau cerita. Tentang barang bawaan apa aja yang biasanya gue bawa kerja terkait kita sebagai ibu menyusui yang berhubungan dengan ASI mengasihi dan berhubungan sama pumping gitu. Bagi ibu-ibu yang baru mau move on abis melahirkan, baru mau mulai kerja, kira-kira barang apa aja yang mesti dibawa untuk keperluan kita menyusui di tempat kerja, ya mungkin ini bisa jadi referensi, bisa dilihat kalau misalnya gue barang yang gue bawa apa aja. Check this out. Barang pertama yang mesti lo punya kalau misalnya lo mau kerja dan mau pumping itu adalah tasnya. Tas ini namanya cooler bag ini gue belinya gabak ya, gabak kira-kira 200an kemarin gue beli. Kenapa gue beli ini? Karena ini isinya gede kan. Kalau misalnya gue sih lebih nyaman pakai yang tas begini. Karena apa? Karena dia isinya gede, ini gede banget, bisa diisi barang-barang makanan juga bisa nih diisi. Dan kalau misalnya yang selempang itu kan rata-rata kecil, nggak bisa pompanya, makanan cemilan kita dan barang-barang lain itu nggak bisa masuk. Jadi kalau misalnya gue lebih prefer milih ini gitu kan. Terus selain ini kita dari luar dulu. Gue bawa air, yang jelas kita harus bawa air. Jadi pas kita lagi menyusui di ruang menyusui kita nggak aus, karena kalau kita menyusui pasti kita aus. Jadi siapin air juga. Terus kalau gue sih biasanya numpak sambil nyemil, jadi siapin cemilan juga. Terus sama susu sih. Jadi kadang-kadang gue di tempat ruang menyusui gue juga minum susu gitu. Lalu apa aja dalamnya? Kalau misalnya gue ya biasanya bawa yang jelas pompanya di sini gue pakai Spectra. Kita pinggirin dulu kali ya. Pakai Spectra 9 plus. Dulu gue beli harganya kalau nggak salah 1,9. Gue kalau di Bandung kemarin belinya di Lavi ya, di Lavi Baby House. Ini juga belinya di Lavi Baby House. Yang ini gue langsung pasang dari rumah karena tadi sebelum berangkat gue pompa dulu. Jadi udah langsung gue pasang ya, karena ini nggak berhubungan sama kesterilan asinya, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting bersih aja, setiap hari dibersihin gitu. Terus selain pumpingnya kita juga harus bawa chargernya. Kalau gue tuh suka banget lupa cas, tiba-tiba udah habis baterai, jadi bisa dicas di kantor, jadi harus dibawa casannya juga. Terus apalagi gue bawa ini hand sanitizer. Ini sih botolnya dapat dari rumah sakit dulu, isinya gue beli hand sanitizer yang literan, terus gue isiin gitu. Jadi hand sanitizer. Jadi sebenarnya kita wajibnya itu nyuci tangan pakai sabun kan, tapi kalau misalnya tiba-tiba air mati ya, kayak itu pernah tuh tiba-tiba air mati ya pakainya hand sanitizer. Atau kalau misalnya kita udah cuci tangan terus pengen pompa di mobil ya pakai hand sanitizer aja gitu. Terus apa lagi, gue bawa ini cover menyusui ASI. Jadi ini gue beli dari Peti Mini, kalau nggak salah kemarin harganya 70 ribuan. Kenapa gue beli yang ini kemarin? Gara-gara ini nih ada kawatnya. Kalau dari Peti Mini ini ada kawatnya gini, jadi kalau misalnya kita pompa kita bisa lihat keadaan pompa kita bisa intip dari sini, karena dia langsung tinggal ngelirik aja, nggak usah dipegang gitu, dia udah membentuk bulat gitu di inian kita. Dan kalau kita DBF buat anak kita juga, anak kita bisa nafas, bisa ngeliatin muka kita dari lubang ini karena ada kawatnya itu. Kan kebanyakan kalau misalnya cover lain tuh ya, apron lain tuh suka pada letoy gitu kan, nggak enak kalau letoy, kasihan nanti susah nafas anaknya. Terus apalagi ini gue jangan lupa ya, kalau misalnya gue sih milihnya lebih seneng pakai kantong ASI ya daripada pakai botol. Karena apa? Karena nggak sempet banget nyuci botol ASI, botol kaca tuh gue lebih seneng pakai ini. Jadi sekali pakai buang dan ngerasa lebih steril aja.
Kalau untuk kantong asinya gue sih sekarang lagi pakai yang Gea sama yang Natural Mom. Kalau yang Gea gue pakai yang 120. Nih kalau Natural Mom gue pakai yang 100. Kalau misalnya Gea gue pakai yang 120. Kenapa? Karena anak gue sekarang udah umur 10 bulan, jadi sedikit banyak asinya itu udah menurun dari yang dulu gitu. Jadi kalau misalnya dulu gue sering pakainya itu yang 150 atau yang 200, 150 biasanya gue pakai dari Gabak yang gambarnya bunga gitu, atau enggak dari Natural Moon juga ada sih gitu. Tapi kalau sekarang karena penghasilannya nggak sebanyak dulu, karena anak gue udah makan, anak gue udah umur 10 bulan, jadi ya ini ya cukup aja sih. Jadi biasanya 100 gitu, tapi isinya biasanya nggak nyampe 100 sih gitu, tergantung. Tapi kita harus tetap semangat Mams, karena kalau misalnya dipompa aja segitu, apalagi nggak dipompa ya kan gitu. Nanti deh kita buatin review sendiri tentang kantong ASI apa yang pernah gue pakai. Kalau misalnya sekarang gue lagi pakai ini gitu. Biasanya gue milih kantong ASI juga sesuai sama kebutuhan. Kira-kira ASI kita lagi berapa sih, sekali pompa tuh berapa. Kalau misalnya lagi pompanya banyak ya kita pakainya yang gede. Tapi kalau misalnya kita lagi ternyata penghasilan kita lagi sedih ya, kalau misalnya lagi seret ya kita pakai yang kecil. Kayak yang sekarang gue ini lagi agak-agak seret semenjak anak gue udah makan yang banyak, jadi asinya juga semakin berkurang. Gue pakai yang 100, tapi mudah-mudahan asi gue juga kayak kemarin kan gue lulus, alhamdulillah anak gue lulus asi eksklusif, mudah-mudahan lulus S2 juga ya pas 1 tahun nanti. Terus bawaan apa lagi ya yang harus dibawa? Tisu tuh wajib banget, karena di ruang menyusui gue nggak disediain tisu, jadi nggak semua ruang menyusui menyediakan tisu. Jadi siapin tisu deh, tisunya bisa buat ngelap kalau misalnya agak tumpah gitu, kita bisa lap pakai ini gitu. Jangan lupa, ini kecil-kecil tapi kita suka lupa. Kadang-kadang gue kalau habis suka lupa beli lagi, lupa ngisi, terus jadi sebel deh. Terus dalam es batunya pakai Gabak es gel, nih Gabak es gel 2 biji di kanan dan kirinya. Terus gue pakai potnya, gue kan pakai spatula ya, jadi gue tutup, udah gue rakit kayak gini. Jadi kalau misalnya nggak dirakit gue suka ketinggalan gitu ininya, jadi ada yang ketinggalan salah satu bagian gitu. Jadi semenjak gue pernah ketinggalan itu gue jadi kapok. Jadi gue langsung dirakit dari rumah, dan ini juga kebetulan tadi udah gue pakai, jadinya udah ada bekas-bekas asinya gitu. Terus juga harus ditutup ya, soalnya teman gue pernah cerita tuh, katanya dia pernah kemasukan nyamuk dong di dalam ini. Kalau nggak ditutup dia bisa kemasukan nyamuk di sini. Kita kan nggak mau ya sih kita kecampur nyamuk, udah capek mompa ya kan, sayang banget kecampur nyamuk, jadi harus ditutup. Gue di sini single pump ya. Single pump itu artinya satu pompa, gue nggak bisa dua-duanya, jadi kanan kiri langsung pompa sekaligus gue nggak bisa. Jadi gue single pump, jadi kanan dulu terus habis itu kiri gantian gitu, 10 menit. Kalau orang-orang kan bisa ya double pump, tapi kalau misalnya gue nggak bisa double pump, nggak enak, gak nyaman gitu. Tapi itu masing-masing sih, itu kenyamanan masing-masing. Gue karena dari awal gue kebiasaan single pump, jadi gue single pump gitu. Nah itu tadi barang-barang yang biasanya gue bawa hari-hari, yang udah gue jalanin udah hampir 9 bulanan, karena gue libur cuti melahirkan cuma 40 hari cuy. Jadi gue setelah anak gue 40 hari gue udah mulai kerja, dan gue udah mulai jadi pejuang pumping, udah mulai sebenarnya sih dari dia lahir gue udah mulai pumping ya, tapi kan nggak serajin kalau misalnya kita kerja, itu kan wajib. Karena di sini ceritanya anak gue tuh nggak doyan banget sama
ASI yang di freezer. Jadi sempat stres sih karena dia nggak doyan freezer. Kita udah siapin banyak-banyak pas lagi libur ASI di freezer, tapi pas dicobain dia nggak mau ASI freezer. Jadi sekarang dia maunya ASI itu ya ASI fresh. Jadi gue cuma simpen di dalam kulkas. Jadi gue masukin Tupperware. Setelah di kantong ASI tadi gue simpen di Tupperware. Dari Tupperware itu baru dimasukin ke kulkas biasa, bukan ke bukan ke freezer ya, ke kulkas biasa gitu. Jadi kita harus ngejar karena anak gue tuh cuma mau ASI fresh. Jadi kalau kita kerja gimana dong kalau misalnya dia nggak mau ASI dari freezer, ya terpaksa kita harus kejar tayang untuk dapet ASI yang kira-kira dia cukup di ASI fresh itu. Jadi gue simpennya di kulkas biasa. Jadi cara nyimpennya gue pakai kantong ASI, terus gue masukin ke Tupperware, harus ditutup rapat Tupperware-nya, terus nanti diangetin aja biasa, sama sih tapi yang jelas. Jadi anak gue tuh emang nggak doyan ASI freezer, jadi dia minumnya cuma ASI fresh. ASI fresh itu adalah ASI yang disimpan di kulkas biasa, yang tadi kayak gue bilang, di kulkas biasa yang di tempat biasa, nggak di freezer, ditaruh di Tupperware, dan dia itu cuma tahan sekitar 5 hari. Jadi biasanya sih karena gue kejar-kejaran terus, biasanya nggak sampai 5 hari itu udah pasti habis. Nah itu jadi, tapi kalau misalnya sebelum 5 hari, misalnya udah 3 hari lewat, biasanya langsung gue pindahin ke freezer. Gue sih punya sih di freezer, tapi buat cadangan aja kalau misalnya sewaktu-waktu, misalnya amit-amit sih, jangan sampai misalnya gue sakit atau ASI gue produksinya tiba-tiba menurun, jadi gue bisa pakai cadangan yang di freezer itu gitu. Prinsipnya mompa dulu waktu anak gue di bawah umur 6 bulan yang dia cuma minum ASI doang, itu gue wajib pompa per 3 jam. Seberapapun sedikitnya hasilnya, pasti sedikit banget, apalagi kalau misalnya dia habis nenen kan, pasti dikit banget gitu, tapi tetap gue pompa sih. Kalau misalnya lamanya pompa, gue biasanya lama pompa tuh sekitar 10 menit kanan dan 10 menit kiri, kayak yang tadi gue ceritain. 10 menit kanan, 10 menit kiri. Ada juga orang yang 15 menit, ada yang bahkan sampai setengah jam kanan kiri gitu, karena dia double pump. Kalau gue kan single pump, jadi 10 menit itu makan waktu 20 menit. Dan bagi ibu-ibu kayak kita tuh 20 menit itu berharga banget, nggak sih gitu kan. Jadi kadang-kadang makanya gue sambil nyetir sambil mompa, suka kayak gitu, jadi meminimalisir waktu yang terbuang gitu. Selain itu konstan dan semangat karena kita harus semangat dan happy terus. Kalau misalnya kita nggak semangat dan nggak happy, pasti ASINya merosot. Kayak waktu itu gue pernah agak kecapean dan haid gitu, itu ASI bisa separohnya kayak gitu. Jadi kita harus happy, harus makan makanan bergizi, harus banyak makan. Kalau gue tuh banyak makan. Jadi alhamdulillah anak gue lulus ASI eksklusif 6 bulan dengan berat yang alhamdulillah bagus juga. Kalau sekarang anak gue umurnya 10 bulan dengan berat 10,9 kg, tingginya 79 cm. Alhamdulillah sehat gitu. Buat ibu-ibu yang harus mulai move on untuk bekerja, tidak ada alasan untuk tidak menyusui, tidak mengasihi anak di tempat kerja. Zaman udah canggih. Sekarang pompa itu ada yang dari harga ratusan ribu sampai jutaan memang. Dari yang ratusan ribu aja udah banyak yang gue lihat ya, teman-teman gue udah banyak yang berhasil untuk mengasihi anaknya S2 2 tahun gitu kan. Daripada kita kalau misalnya kita bisa, kita sanggup dan Allah masih memberikan kesempatan kita, ya kita semangat. Kecuali udah kita mencoba, udah kita semangat terus ternyata ASI kita nggak cukup, pasti kita kurang, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalnya kita dikasih ASI yang cukup tapi kita males-malesan pompa, itu sama aja nggak ada ikhtiarnya kan gitu ya mams ya. Disiapin itu barang apa aja, jangan ada satu item pun yang ketinggalan. Jadi kayak gue pernah tuh ya lupa banget bawa
valve-nya yang untuk nyedot itu, ya ampun. Makanya semenjak itu gue udah gue rakit dari rumah, jadi nggak ada yang lupa gitu. Paling gue pernah sekali lagi sih lupa, karena itu lagi dicas di rumah, pompanya lagi dicas, mesinnya lagi dicas, terus gue lupa bawa, gue main pergi aja dan lupa bawa pompa. Alhasil gue izin untuk pulang. Jadi harus ngotot sih, kalau misalnya kita menyusui itu harus ngotot. Kalau nggak ngotot ya orang nggak akan ngerti kalau misalnya kita itu semangat untuk menyusui. Orang mah ngegampangin aja, kayak misalnya gue kerja itu masih dipaksa untuk mengerjakan kerjaan gue itu sekitar jam 10 tuh gue masih, tapi karena gue sendiri yang gue mau menyusui ya, kasih gue waktu 20 menit dulu untuk gue menyusui, istirahat menyusui dulu. Jadi ya lama kelamaan teman-teman sekeliling juga udah mulai oh iya gitu. Jadi kalau gue kan masuk setengah 8, pulang jam 1, biasanya pompa jam 7, dilanjut jam 10, paling telat setengah 11 kalau misalnya kerjaan nggak bisa dipotong ya. Jadi paling lama setengah 11, tapi kalau udah setengah 11 gue udah wajib banget gue menyusui gitu. Jadi alhamdulillah lingkungan juga ngerti. Awalnya sih pada kok gitu, tapi lama-lama mereka ngerti, karena di sekitar gue belum ada yang lagi mompa gitu, belum ada orang yang mompa, jadi baru gue. Jadi mereka mesti diedukasi juga kalau misalnya ini gue perlu nih, kalau misalnya gue nggak dipompa anak gue mau makan apa, gue sih ngomongnya gitu. Terus apalagi ya, jadi gue mompa kan jam 7, jam 10, terus jam 1 biasanya gue mompa di jalan. Jadi kalau di bawah 6 bulan itu menurut gue wajib banget kita pompa per 3 jam, itu wajib. Karena kalau nggak gitu kelewatan ini aja, nanti dia mulai ASI itu hasilnya menurun. Kalau sekarang gue per 4 jam biasanya gitu, karena anak gue juga udah makan, ASI juga udah mulai menurun. Tapi mudah-mudahan masih sanggup untuk melewati S1 dan S2, itu harapan gue sih. Tapi harapan gue yang deket aja dulu, melewati S1 gitu ceritanya. Ya, jadi untuk teman-teman semua, semangat menyusui, semangat menyusui di tempat kerja dengan cara pumping. Beri edukasi ke lingkungan kita kalau misalnya kita tuh perlu banget pumping gitu. Jangan minta tolong bantu kita untuk bisa gue sih ngomongnya bantu gue ya, supaya anak gue bisa nyampe ke ASI eksklusif awalnya tuh 6 bulan. Jadi gue butuh nih tiap jam 10 gue harus pompa, dan tiap jam 1 gue harus balik duluan untuk pompa gitu. Jadi dukungan mereka juga sih yang mungkin bisa membuat gue sampai lulus ASI eksklusif 6 bulan kemarin. Dan kalian bisa katakan itu juga sama lingkungan kalian. Semoga lingkungan kalian ngerti dan lingkungan kalian mendukung semangat menyusui di tempat kerja ya. Itu aja dari gue, dan terima kasih udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.